Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan YouTube Husnul Mufid atau channel Husnul Mufid. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri, saya adalah Dr. Andes Husnul Mufid MPDI, alumni Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jember, dan alumni konsentrasi Magister Pendidikan Islam S2 YN Sunan Ampel, Surabaya, dan juga sebagai pemimpin redaksi menaramadinah.com dan direktur utama penerbit Menara Madinah Book, sekaligus ketua takmir Mushola Al-Ikhlas Surabaya. Pada kali ini kita akan bahas tentang akhir-akhir ini maraknya adanya makam-makam palsu, pembeloan sejarah, pembongkaran makam bersejarah, penghilangan situs-situs makam sejarah oleh Habib Pahlawi. Pemirsa YouTube saya yang saya hormati, memang pada akhir-akhir ini banyak makam-makam yang dipalsukan, makam baru, yaitu makam Ki Sumo Diningrat, makam Ki Ageng Juru Mertani, dan makam-makam yang lain baik di Banten maupun di Probolinggo yang dibongkar. Juga terjadinya pembongkaran makam Sunan Ampel yang asli kemudian dijadikan makam baru dalam bentuk baru, sehingga nilai-nilai situs sejarahnya hilang. Itu pun dilakukan seorang Habib yang terkenal, juga mengusulkan untuk. Demikian juga makam Raden Patah pun juga dihilangkan keasliannya, arkeologisnya dihilangkan, kemudian dikasih patok atau nisan. Nah, nisan di makam Sunan Ampel, makam Sultan Fatah ini bentuknya seperti makam-makam ada yang di Yaman. Dan ini pengurus di makam Raden Patah dan di makam Sunan Ampel pun tidak berdaya untuk mencegahnya. Padahal sebenarnya merupakan sebuah kewajiban, mengingat ini dua makam ini bukanlah makam sembarangan, tetapi makam bersejarah. Oleh karena itu, saya mengusulkan bahwa keaslian makam-makam bersejarah, khususnya makam di Ampel, makam Sunan Ampel, dan makam Sultan Fatah ini harus dikembalikan kepada bentuk aslinya. Karena apa? Jika tidak dikembalikan kepada bentuk aslinya, maka 50 tahun lagi, 100 tahun lagi akan dianggap sebagai petilasan, bukan makam yang asli. Karena bukti-bukti sejarah maupun bukti-bukti autentik yang ada tidak ada, sudah hilang. Demikian juga makam Ki Juru Mertani, merupakan Perdana Menteri Kerajaan Mataram Islam pertama, itu harus dibetulkan. Itu sepertinya ada dua makam. Untung saya ada ini komunitas alap-alap Mataram ini melakukan pencegahan terhadap aksi pembikinan makam Ki Juru Mertani. Pemirsa channel Husnul Mufid
yang saya hormati, di balik upaya pembongkaran makam Sunan Ampel, makam Sultan Fatah dengan mengganti bentuk makamnya, dengan mengganti maisan atau nisannya ini sangat berbahaya, karena ini gerakan-gerakan untuk melenyapkan, menghilangkan peran para Wali Songo dan Sultan Fatah soal Islamisasi di Indonesia. Hal ini dilakukan oleh Habib Ba'alawi, karena selama ini Habib Ba'alawi ini tidak mempunyai makam yang ada di Pulau Jawa maupun di luar Jawa, karena selama ini mereka adalah antek Belanda, pengikut Belanda yang setia. Ada makamnya Habib Usman bin Yahya, tapi di sana jarang sekali orang yang datang, karena dianggap sebagai antek-antek Belanda yang sangat setia. Nah, supaya untuk menghapus jejak yang jelek itu sebagai antek Belanda, maka Habib Ba'alawi ini mendirikan makam-makam dengan mencantolkan KRT Sumodingrat selaku pejuang melawan Inggris, dicantolkan dengan mengganti Habib Toha bin Yahya dan makam-makam yang lain ya. Gerakan ini ternyata sebenarnya gerakan yang sangat masif ya, tertata. Hanya saja orang-orang pribumi tahu dan tidak mudah dibodai pada saat ini, maka mereka berupaya untuk menggugat, menuntut, dan bahkan melakukan pembongkaran. Kalau pada zaman Belanda, gerakan Habib Ba'alawi ini dengan mengaku sebagai keturunan Rasulullah, mengkaburkan gerakan para wali yang sebenarnya keturunan Rasulullah, juga para kiai juga keturunan Rasulullah. Pada zaman Belanda, pada zaman pemerintah Hindia Belanda ya, banyak sebagian yang percaya kepada para habib yang mengaku sebagai Rasul, pada sebenarnya palsu. Tapi sekarang ini para pribumi sudah tidak percaya. Hanya sebagian saja orang-orang yang percaya bahwa Habib itu Rasul. Ya, untuk supaya lebih memantapkan diri, maka gerakan Habib Ba'alawi ini saat sekarang ini dengan membangun makam-makam baru, dengan menyantolkan makam-makam pahlawan kita. Juga ini makam keturunan Pangeran Diponegoro pun dicoba diba'alawikan ya, karena para pribumi sudah tahu, maka hal ini bisa digagalkan. Di situ ada yang menyebut dari kelompok Habib Fatimiyah. Jadi ada dua sekarang, selain Habib Ba'alawi juga Al-Fatimiyah. Kedua-keduanya sama dalam rangka untuk menghilangkan peran para wali songo dalam waktu jangka panjang. Ini sangat berbahaya. Oleh karena itu kita sebagai orang muslim, sebagai pribumi yang tahu tentang sejarah, cinta sejarah, kepedulian terhadap peran wali songo dalam menyebarkan agama Islam ini, maka kita perlu adanya pencegahan. Jangan sampai ada makam-makam palsu yang didirikan oleh Habib Ba'alawi maupun Habib Fatimiyah, karena ini akan merusak sejarah Islamisasi wali songo dan
para kiai di Jawa maupun luar Jawa. Pemirsa yang saya hormati, bahwa gerakan-gerakan Habib Ba'alawi dan Habib Fatimiyah ini saat sekarang ini memang sedang gencar-gencarnya. Hanya saja mereka tidak mendapat dukungan dari pemerintah Jokowi, pemerintah yang sah. Juga kita sebagai umat Islam, sebagai pribumi yang mengerti tentang ajaran Islam, yang mengerti tentang sejarah Islam, harus mencegah perbuatan mereka memalsukan makam, merubah situs sejarah Sunan Ampel kan. Kalau ini sudah dihapus, tidak ada sejarah, maka sejarah penyebaran Islam yang dilakukan Wali Songo dan para kiai ini sangat berbahaya dan akan hilang. Demikian juga rajanya, juga makamnya juga dirubah. Siapapun Habibnya, ya harus kita ingatkan, kita protes, kembalikan keaslian makam Sunan Ampel dalam bentuk yang asli seperti dulu, dan kembalikan makam Raden Patah yang seperti dulu. Tapi faktanya bahwa para penjara-penjara itu tidak mempermasalahkan, baik di makam Ampel, setiap hall Sunan Ampel juga banyak sekali. Di situ dipimpin oleh Habib Lutfi dalam hall Sunan Ampel. Informasi yang ada bahwa perubahan makam Sunan Ampel itu diduga atas perintah dari Habib Lutfi. Demikian juga makam Sultan Fatah yang mengalami perubahan total itu juga diduga, informasi yang berkembang di sekitar Masjid Demak itu menyebutkan Habib Lutfi yang memerintahkan. Dan bila ditinjau dari sejarah penyebaran Islam, ini sangat berbahaya, bahwa ini merupakan pengkaburan jejak arkeologis dan sejarah penyebaran Raja atau Sultan Fatah, Raja Demak Bintoro, dan pelopor penyebaran agama Islam Sunan Ampel di Surabaya. Oleh karena itu, saya selaku sarjana sejarah memiliki kepedulian dan mengajak kepada para pecinta sejarah, kaum muslimin, untuk tetap melakukan peringatan kepada mereka yang mencoba untuk memutarbalikkan sejarah, menghilangkan situs makam Sunan Ampel dan situs makam Sultan Fatah. Pemirsa YouTube Husnufid dan channel Husnufid, ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita tetap berjuang untuk menegakkan fakta sejarah dan menyelamatkan situs-situs sejarah yang akan dirubah oleh para Habib Ba'alawi dan Habib Fatimiyah. Ihdinas siratal mustaqim wa huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.